Selamat malam dan selamat rebahan bagi kaum milenial, khususnya di tahun 2020. Ya, dengan hashtag di rumah aja, kali ini gue bakalan membahas tentang yang kalian sukai, yang kalian kagumi, yang udah nggak ada harga dirinya. Goblok. Ya, Kunti. Kali ini gue membaca suatu artikel. Ada beberapa perbedaan kunti dan kuntilanak. Sebenarnya gue baru tahu kunti dan kuntilanak itu beda. Yang gue tahu selama ini kuntilanak itu ada kuntilanak putih sama kuntilanak merah. Yang konon katanya kalau kuntilanak merah itu lebih ke jahat, sedangkan kalau kuntilanak putih itu lebih centil. Gue nggak tahu juga sih itu beneran atau enggaknya. Tapi di suatu artikel ada yang bilang bahwa kunti sama kuntilanak itu berbeda. Bedanya itu adalah lanak doang. Gue nggak tahu benar atau enggak. Misalkan kalau benar, kalian bisa komen di bawah. Tapi jangan lupa subscribe dulu, Bani Inurkala, dan aktifin loncengnya. Kalau kalian aktifin loncengnya, kalian selalu tahu notifikasi dari gue. Oke. Mungkin kita langsung lihat aja artikelnya yang gue copy paste dari Nia Nesia yang ngirim di kumpulan cerita horor dan misteri. Oke, langsung saja kita mulai. Kunti terkenal lebih bengis dan galak. Kunti terkenal suka mengganggu kaum laki-laki. Gue ya. Berbeda dengan kuntilanak yang hobinya meminum darah haid dan mengganggu wanita hamil. Selain itu kuntilanak juga suka memakan darah bekas persalinan. Oke, di sini perbedaan yang pertama itu mungkin kunti itu lebih soft ya. Lebih soft tapi lebih bengis juga. Bengis itu bengal mungkin ya. Ya, oke. Kalau kuntilanak itu lebih ke jorok, dia suka meminum darah haid sama mengganggu wanita hamil dan memakan darah dari bekas persalinan. Ya, buat kalian nih cewek-cewek yang suka buang bekas softteknya itu hati-hati, karena si kuntilanak ini kata Nianesia ini kuntilanak yang memakan atau meminum darah tersebut dan bukan Kunti. Oke. Mitos yang berkembang, si Kunti ini dulunya adalah wanita hamil yang meninggal dengan cara bunuh diri. Sedangkan kuntilanak adalah wanita yang meninggal dengan cara melahirkan. Oke, mungkin di sini kita ulik ya. Si Kunti dulunya adalah wanita hamil yang meninggal dengan cara bunuh diri. Makanya suka mengganggu kaum laki-laki, mungkin karena dia balas dendam mungkin ya. Makanya dia selalu meminum bekas darah persalinan. Mungkin di sini dua makhluk ini sedikit sekilas terlihat serupa, namun kenyataannya bahwa dua makhluk ini adalah berbeda perannya, mungkinnya peran antagonis, peran. Yang ketiga, Kunti mempunyai gigi yang runcing dan panjang, sedangkan kuntilanak tidak mempunyai taring, mempunyai gigi runcing, sedangkan kuntilanak mempunyai taring. Oke, Kunti suka menyerupai wanita cantik untuk mengganggu kaum laki-laki. Biasanya laki-laki yang diganggu si Kunti akan menjadi linglung. Bahkan banyak yang gila. Nah, di sini mungkin gue agak mempertanyakan ini benar atau enggaknya. Tapi sejauh ini yang gue tahu ini belum ada yang pernah gini. Mungkin gila karena ilmu mungkin ada, cuma kalau gila karena digangguin ya karena cantik atau suka dianya mungkin enggak. Kalau nikah sama jinnya gitu mungkin gue cukup percaya, karena banyak kejadian orang yang nikah dengan sosok yang gitu, dengan jin itu bakalan menjadi gila.
Karena tujuan mereka nikah dengan sama yang begitu atau sama Kunti itu karena dia pengen mempunyai harta kekayaan, tapi tidak bisa dinikmati oleh dia. Terus si Kunti ini mempunyai sifat balas dendam. Ya mungkin karena dia yang pertama tadi karena dia bunuh diri, gue bilang kan tadi gitu. Terus si Kunti ini mempunyai sifat balas dendam karena dia adalah korban dari kejahatan laki-laki si hidung belang. Oke, di sini masuk akal sama pernyataan yang pertama sama yang kedua, itu masuk akal alurnya juga. Tapi yang si Kunti itu bisa jadi laki-laki itu yang diganggu bisa menjadi linglung. Nah di sini gue agak kurang setuju. Mungkin kalau diganggu, kalau menyerupai wanita cantik itu nggak ada, rata-rata kan dia langsung menyerupai wujud yang jelek gitu. Oke, terus sini sedangkan kuntilanak lebih suka wanita hamil. Wanita hamil punya aroma yang sangat amis buat dia, sehingga banyak memancing kedatangan makhluk-makhluk halus lainnya. Tak hanya kuntilanak, bahkan makhluk lain pun menyukai wanita hamil. Oke, di sini mungkin si kuntilanaknya itu dia itu orang yang tadi kayak di poin yang kedua, dia itu meninggal dengan cara melahirkan atau mempunyai bayi di dalam rahimnya, terus dia meninggal entah itu bunuh diri atau ketabrak. Nah itu namanya kuntilanak. Kalau Kunti itu lebih dikenal. Untuk beberapa orang zaman dahulu, kuntilanak ini takut dengan benda tajam seperti gunting, jarum, tusuk bambu yang bekas bakar ikan. Kuntilanak tidak suka dengan bau-bauan seperti bau bangle dan bawang putih mentah. Menurut orang zaman dahulu, penciuman mereka akan terganggu dengan bau bawang dan bangle. Dan mereka yang percaya mitos masih menggunakan bangle dan bawang putih untuk menangkal gangguan untuk makhluk halus, dan mereka juga meletakkan benda itu, dan benda itu maksudnya benda tajam, di bawah bantal seperti sapu lidi yang terbuat dari pohon aren. Oke. Bahkan sekarang juga yang gue dengar, terus ya di sekitar rumah gue masih banyak orang hamil yang membawa si bawang putih terus benda tajam. Kalau misalkan misalkan keluar rumah itu harus bawa benda tajam, entah itu silet atau gunting, bawang putih. Apalagi kalau keluar maghrib nih, kalau keluar abis maghrib kolot atau mau ke adzan maghrib, nah itu makhluk halus itu suka keluar ya. Nah itu diwajibkan katanya, kalau yang masih percaya itu harus membawa bawang putih atau benda-benda tajam karena si kuntilanak ini bisa mengikuti mereka. Dan kuntilanak juga bisa menyerupai suara-suara seperti suara anak ayam. Kalian juga tahu kan, suara ayam betina yang mengerami anaknya. Kadang suaranya pun menyerupai suara itik. Terkadang juga suara seperti sayap ayam jantan yang mengepak-ngepak, yang mau berkokok di pagi hari. Buk-buk-buk pasti suara kayapan sayap ayam. Kalau di sini suara ayam yang cowok mau kongkorongok itu kongkorongok, anjir bahasa mana itu. Gue kurang setuju ya, karena kalau suara ayam jantan berkokok di malam hari itu pertanda katanya ayam itu bisa melihat cahaya, sedangkan kuda itu melihat auranya aura merah. Misalkan ada suara ayam berkokok di malam hari, itu jangan takut. Orang zaman dahulu atau sekarang juga masih sih, katanya itu malaikat datang ke rumah kita di lingkungan kita, dan kita harus bergegas untuk sholat tahajud, katanya begitu. Mungkin dari gue perbedaan antara Kunti dan kuntilanak sekian dulu. Misalkan kalian punya perbedaan pendapat, bisa komen di bawah, atau setuju juga bisa komen di bawah. Misalkan kalian punya pengalaman seperti itu, bisa komen juga di bawah. Yang pastinya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lain selain Dia yang melindungi kita atau memprotek diri kita. Jangan percaya hal-hal yang terlalu mistis karena bisa mengganggu pikiran kita juga. Jangan terlalu acuh juga karena kita saling berdampingan dengan hal yang seperti itu. Oke, jangan lupa like, comment, serta subscribe. Jangan lupa nonton video-video yang ini. Pastinya terima kasih.
and see you next time. Bye bye.